Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Ainur Faiza Agustiani dari kelas 7J SMP Negeri 16 Kota Surabaya. Di kesempatan kali ini, aku akan membawakan dongeng asal mula Kota Surabaya. Simak baik-baik ya. Asal mula Kota Surabaya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu, sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu terdapat hiu ganas bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya makan ikan setiap hari. Dia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari, dia jalan-jalan ke sungai itu. Di tepi sungai, ada seekor anak kijang yang sedang minum air sungai. Sura merasa lapar. Diam-diam, dia berenang ke tepian dan melompat menubruk anak kijang itu. Sura gembira mendapat santapan yang lezat. Setelah makan anak kijang, Sura menjadi ketagihan. Keesokan harinya, ia berburu kembali di sungai itu dan mendapat banyak santapan. Semakin hari, Baya semakin curiga karena semakin hari ia semakin kesulitan mencari mangsa. Dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Sura menangkap seekor anak monyet berenang di sungai, Baya marah. Baya sangat marah sekali. "Hai Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku," kata Baya. Sura tidak takut dengan gertakan Baya. Ia pun malah menantang Baya. "Hei, terserah aku mau mencari mangsa di mana. Ini kan bukan tempat daerahmu. Jadi semua hewan bebas mencari mangsa di sini." Akhirnya perkelahian pun tak dapat dicegah. Keduanya saling bertarung. Karena sama-sama saling kuat, pertarungan itu sangat lama. Berhari-hari lamanya, di semua binatang di hutan terganggu dengan perkelahian itu. Mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Akhirnya, kedua binatang buas itu pun kelelahan. Tak ada menang dan tak ada kalah. Sebab keduanya sama-sama kuat. "Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah." "Aku juga, Baya." "Baiklah, kita sudahi saja perkelahian ini. Sura, mulai sekarang kita batasi saja ke daerah kekuasaan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai kamu melanggar batasnya," kata Baya. "Baiklah Baya, aku terima perjanjian ini." Sura pun akhirnya pergi dari sungai dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya, hutan menjadi tenang kembali. Tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun, Sura merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tak bisa mengobati rasa laparnya. Dia tak mampu menahannya. Diam-diam, dia berenang kembali ke muara. "Kalau aku mencari mangsa di muara, Baya pasti tidak akan tahu," kata Sura. Namun sayangnya, tak ada mangsa yang mendekat ke muara. Sura bosan menunggu. Akhirnya, dia berenang masuk ke dalam hutan. Sura senang kembali ke hutan lagi. Kali ini, dia harus berhati-hati supaya tidak kepergok oleh Baya.
Aku akan menangkap mangsa dan segera kembali ke laut agar Baya tidak kembali ke laut, kata Sura. Rencana itu berhasil. Berbulan-bulan lamanya, Sura berburu di sungai tanpa ketahuan oleh Baya. Lama-lama, Baya menjadi curiga, sebab lagi-lagi mangsanya berkurang, meski dia tak melihat keadaan Sura. Tapi dia yakin ini adalah ulah Sura. Pasti ini ulah si Sura. Awas kau Sura, gertak Baya. Baya menyiapkan rencana. Baya sengaja menangkap seekor kijang dan melukai kaki kijang agar kijang itu tak bisa lari. Kijang itu diletakkan di pinggir sungai lalu dia bersembunyi. Sura yang berenang bersembunyi melihat kijang yang terluka itu, hatinya gembira sebab kijang itu gemuk. Wah, beruntungnya aku hari ini, kata Sura. Ketika ia hendak membawa kijang itu ke laut, tiba-tiba Baya menghadangnya. Hei, kamu memang bandel Sura, serakah sekali kamu. Bayangkan, ikan-ikan di laut itu berlimpah, tapi kamu malah berburu di tempatku. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa Pos, please, cepet, pos. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja berburu di laut. Aku tidak melarangmu. Mana doyan aku dengan ikan, apalagi aku tak tahan dengan air laut. Ya sudah, kalau kau tidak mau, yang penting aku sudah menawarkannya kepadamu. Sura dengan enteng menjawab lalu bersiap menyeret kijang itu ke laut. Baya semakin marah, lalu menyerang Sura. Hei, mau bawa kemana kijang itu? Ya ke laut lah, aku akan memakannya di sana. Bawa sini, tidak bisa. Ini mangsaku. Salah sendiri kau tidak makan kijangnya. Batalkan saja kalau gitu perjanjian kita. Di mana ada air, di situ ada aku. Perjanjian kita itu konyol sekali. Ya sudah, kalau begitu kita batalkan saja perjanjian. Siapa yang kuat berhak atas daerah ini. Akhirnya Baya menyerang Sura. Perkelahian tak bisa dicegah. Kali ini lebih seru. Tidak ada yang berani mendekat ke daerah perkelahian itu. Sura selalu berkelit. Baya menjadi jengkel. Saat Sura lengah, Baya berhasil menggigit ekor Sura. Ah, tidak, ekorku. Sura tak mau kalah. Keduanya sama-sama kesakitan dan terluka parah. Namun Baya tak putus asa melawan. Dia terus menggigit sampai ekor Sura putus. Sura sangat kesakitan. Ia pun lari meninggalkan Baya menuju ke laut. Sejak saat itu, Sura tak berani mendekati sungai. Apalagi dia sudah tak punya ekor. Dia tak bisa berenang sesigap dulu. Sakit sekali, aku sekarang tidak punya ekor. Untuk mengenang perkelahian yang dahsyat itu, maka daerah tempat kedua binatang itu berkelahi disebut Surabaya. Nah teman-teman, gimana nih dongengnya? Seru nggak? Makasih untuk sekian dulu dongeng dari aku. Makasih udah didengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.